Ya. Kita langsung. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Oke, hari ini nih yang ditunggu-tunggu teman-teman semua mungkin yang sudah melihat flyer ya kali mungkin yang sudah di-share di grup bahwa hari ini kita akan membahas nih produk yang sedang ditunggu-tunggu kalian semuanya, yaitu apa? Nasami. Oke. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miftah Rahmatika. Di sini saya akan memandu jalannya acara. Kemudian selain itu, saya juga akan memberikan sedikit materi ataupun nanti kita akan sharing nih ataupun membahas produk Nasami. Nah, sebelum kita mulai acara biar lebih semangat, saya akan mengenalkan sedikit nih lagu yang sudah disiapkan oleh tim Nasami untuk kalian semua. Dan tentunya lagu ini nanti bisa dijadikan nih ketika mungkin promosi ataupun mungkin nanti bisa didengarkan setiap hari karena sangat menarik. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin teman-teman semua bisa menonton video yang akan ditampilkan. Selamat menonton. Indonesia bumi yang kaya, beragam suku dan budaya, penuhi selera semua. Nasami untuk Nusa. Nasami kaya gizi, bantu penuhi nutrisi, ragam pilihan cita rasa. Nasami untuk Nusantara. Nasami untuk Nusantara. Oke, bagaimana setelah mendengarkan lagu yang sudah dibuat untuk Nasami? Gimana nih kesan pertama nih saat mendengarkan lagu tadi? Nah, selain pertama musiknya menarik kan? Yang kedua, suaranya merdu. Siapa sih tadi yang nyanyi? Kayak saya juga penasaran. Dan yang ketiga, liriknya dalam sekali ya. Nah, itu tadi adalah salah satu pembuka nih untuk teman-teman semuanya, atau kita bisa bicara tentang appetizer nih sebelum memulai main course-nya atau materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, gimana nih? Masih semangat? Karena masih pagi nih harusnya masih semangat untuk mengikuti jalannya acara. Nah, sebelum saya memasuki acara, sesuai janji di flyer ya, bahwa hari ini selain saya juga akan mengulas tentang produk Nasami, hari ini saya juga akan bagi-bagi hadiah nih buat 5 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Tetap yang pasti ikuti acara hari ini sampai selesai gitu. Oke, lanjut saja ya. Nanti sebelum mulai acara nih, mungkin teman-teman boleh untuk bantu like dan share untuk sosial media Nasami nih. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah tahu, mungkin sudah follow atau sudah ikuti, kemudian juga sudah like, kemudian atau sudah menyukai fanspage Facebook dari nasami.official. Nah, bagi teman-teman yang belum nih, boleh sekali untuk buka Facebooknya, atau mungkin nanti karena sekarang lagi live ya, jadi boleh nanti buka Facebook, kemudian bisa search nasami.official, kemudian ikuti atau like ataupun sukai fanspage nasami.official. Kemudian selanjutnya selain Facebook, nah kita juga ada nih sosial media
Instagram, seperti itu. Nah, apa nih sosial medianya Instagram? Yaitu ada juga namanya nasami.official. Nah, bisa dilihat di tampilan background bahwa ini ada Nasami, gambarnya apa, yaitu ada logo Nasami yang pasti, dan bisa langsung di follow atau langsung diikuti, seperti itu. Biar apa? Biar ketika kita ada info-info menarik nih, selain produk tentunya kita juga akan share tips-tips menarik, kemudian juga bakal ada info-info menarik seputar mungkin kesehatan ataupun dunia makanan. Nah, seperti itu yang bisa teman-teman ikuti, nah, atau bisa teman-teman jadikan materi seperti itu. Oke, jika sudah memfollow ataupun sudah ikutin sosial media Nasami, kita akan memulai jalannya acara ataupun main course-nya hari ini nih. Sebelumnya, biar lebih semangat, kan tadi sudah share video ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, saya juga ada jargon nih khusus untuk Nasami. Apa jargonnya? Nah, dengerin baik-baik ya, siapa tahu nanti di akhir bisa dijadikan kuis ataupun bisa dijadikan giveaway bagi orang yang bisa menirukan jargon Nasami. Apa itu? Dengarkan. Ya, kita punya jargon yaitu mie sehat bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Nah, itu adalah salah satu jargon Nasami untuk kita. Biar apa? Biar ketika kita mengenakan produk Nasami itu sendiri, kita sendiri juga memiliki semangat nih. Apa tadi? Saya ulangi lagi, yaitu untuk jargon Nasami adalah mie sehat bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Seperti itu. Oke. Karena waktu terus berjalan, kita akan mulai pemaparan materi ataupun mungkin pengenalan produk yang sudah teman-teman tunggu, yaitu Nasami. Sesuai namanya nih, Nasami. Nah, kenapa Nasa memilih mie? Kenapa mungkin tidak roti? Ataupun mungkin tidak nasi? Ataupun produk-produk makanan yang lainnya? Karena pertama, siapa sih di sini yang nggak suka mie? Entah itu balita, entah itu anak-anak, entah itu mungkin remaja, dewasa, sampai lansia, pasti suka yang namanya makanan mie. Nah, kenapa? Pertama, selain enak, kemudian juga yang pastinya praktis. Kapanpun, ingin makan, lapar, tengah malam, oh makan mie. Pagi-pagi males masak nih, yang mudah apa ya? Oh mie, seperti itu, pasti semuanya. Nah, kemudian untuk mie itu sendiri juga adalah salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, kemudian juga ada nih organisasinya namanya World Instant Noodles Association atau biasa disebut WINA. Ini adalah salah satu organisasi dunia yang dia sering melakukan survei ataupun penelitian terkait mie. Nah, pada tahun 2021, bulan Mei kemarin, nah, untuk Indonesia sendiri itu menduduki posisi kedua setelah Cina dalam mengonsumsi mie. Nah, kemudian mungkin bisa dilihat di layar bahwa global demand for instant noodles dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Indonesia itu tidak bergeser, yaitu dalam mengkonsumsi mie, dia tetap menduduki posisi kedua. Wah, hebat sekali. Dan itu dibandingkan dengan Vietnam, India, dan Jepang yang di bawahnya, itu perbandingannya sangat tinggi, yaitu kita cek saja di tahun 2020, yaitu kita mencapai 12.030 bungkus dalam mengkonsumsi per tahunnya. Kemudian untuk Vietnam, India, dan Jepang itu tidak mencapai angka 10.000. Nah, bisa dipastikan bahwa memang masyarakat Indonesia itu sangat menggemari mie. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang sering diajukan, apakah konsumsi mie itu berbahaya? Mungkin banyak sekali teman-teman yang sering mendengar info yang mungkin hoax seperti itu ya, bahwa mie mungkin ada lilinnya, kemudian ketika direbus itu mie jadi licin, makanya dia ada lilinnya, seperti itu.
Nah, yang saya bahas di sini untuk mie berbahaya itu bukan seperti itu. Karena apa? Yang pastinya produk-produk mie yang sudah beredar di masyarakat itu sudah memiliki izin edar dari BPOM. Otomatis ketika sudah memiliki izin edar, maka itu sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Namun, nah ada namunnya nih di sini. Kenapa mie itu bisa berbahaya? Karena mie itu adalah salah satu fast food ya, fast food atau makanan cepat saji. Karena yang tadi praktis, kemudian bisa digolongkan yang namanya junk food, atau kita lebih kenal bahwa mie itu tidak memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap atau memenuhi kebutuhan gizi untuk satu orang per hari. Karena pertama, selain mie itu tinggi kalori, nah kenapa biasanya makanya ketika kita diet pasti kita dianjurkan untuk tidak konsumsi mie instan karena tinggi kalori. Yang kedua karena adalah tinggi lemak. Karena apa? Biasanya untuk mie instan yang sudah beredar itu prosesnya itu melalui proses penggorengan sehingga hal itu menambah kandungan lemak di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah tinggi natrium atau garam. Nah, selain itu, mie ini juga sangat rendah protein. Makanya itu ketika mungkin teman-teman datang ke ahli gizi tanya, apakah konsumsi mie itu berbahaya atau tidak? Apakah bagus atau tidak? Nah, memang untuk biasanya ahli gizi itu menyarankan bahwa ketika kita konsumsi mie adalah kita mencampurnya dengan berbagai sayuran ataupun sumber-sumber protein. Karena untuk mengcover nih kekurangan dari rendahnya protein, serat, vitamin, dan mineral. Nah, selain tadi digolongkan dengan makanan junk food, nah untuk mie itu sendiri juga banyak mengandung zat-zat tambahan. Seperti apa? Penguat rasa MSG, itu yang pasti. Banyak sekali. Kemudian yang kedua, bahan pengenyal mie-nya, yaitu ada sodium tripolifosfat. Kemudian yang ketiga, ada pengawet, namanya natrium benzoat. Bisa dicek nanti ketika mungkin teman-teman punya stok mie, kemudian bisa dibaca di bagian komposisi. Pasti ada pengawet, pengenyal, kemudian MSG, dan kemudian yang pasti adalah pewarna sintetis, yaitu tartrazine yellow. Nah, apakah zat-zat ini berbahaya? Nah, dalam jumlah yang sedikit, nah itu sebenarnya tidak berbahaya. Akan tetapi ketika kita terlalu sering dan mengkonsumsinya jangka waktu yang sangat lama, nah itu pastinya tidak baik untuk kesehatan ataupun mengganggu kesehatan di kemudian hari. Nah, berbahayanya seperti itu teman-teman, bukan karena adanya lilin atau sebagainya. Oke. Nah, kemudian nih masuk ke materi utama. Nah, bagaimana dengan nasami? Nah, tadi kan kita sudah membahas mie yang memang umumnya beredar di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas dengan produk unggulan kita nih, Nasami. Apa sih kelebihan Nasami dibandingkan dengan mie yang mungkin sudah beredar di masyarakat? Oke, pertama kita bisa berbicara terkait kelebihan bahan baku Nasami. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di komposisi mie pada umumnya, nah untuk mie itu sendiri bahan dasarnya adalah 100% tepung terigu. Nah, kenapa bagi penderita diabetes memang tidak disarankan untuk konsumsi mie? Karena apa? Tepung terigu itu banyak atau tinggi mengandung gluten. Nah, maka dari itu untuk Nasami di sini kita tidak menggunakan 100% tepung terigu, akan tetapi apa? Ada tambahan yang namanya tepung mokaf. Nah, tepung mokaf ini adalah salah satu tepung dari ubi kayu yang memang melalui proses fermentasi, sehingga tepung mokaf ini tidak mengandung gluten sama sekali. Nah, maka dari itu ketika Nasami ini tidak 100% tepung terigu, kemudian disubstitusi atau ditambahkan tepung mokaf, maka untuk kandungan gluten di Nasami itu lebih rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ada tambahan superfood spirulina, di mana spirulina ini mengandung cukup tinggi protein, yaitu sekitar 60-70% di setiap 100 gramnya. Nah, itu cukup tinggi. Walaupun kita menambahkan di Nasami itu tidak 100% ya, akan tapi itu menambah nilai protein dalam Nasami itu sendiri. Selain protein juga, spirulina itu banyak mengandung antioksidan.
Sehingga Nasami itu tidak memerlukan tambahan antioksidan sintetis di dalam komposisinya. Mungkin teman-teman sering melihat ataupun mungkin yang teliti membaca komposisi mie pada umumnya itu pasti ada tambahan antioksidan sintetis. Nah, untuk di Nasami ini kita tidak memerlukannya karena apa? Kita sudah menambahkan zat spirulina. Kemudian selain itu, spirulina itu umumnya berwarna hijau. Nah, untuk untuk Nasami itu sendiri memang warnanya adalah berwarna hijau. Makanya itu kita tidak memerlukan zat pewarna tambahan atau zat pewarna sintetis tambahan atau yang tadi sudah saya sebutkan bahwa seringnya itu adalah ada tambahan tartazin atau pewarna sintetis berwarna kuning. Nah, untuk mie kita ini cukup menggunakan spirulina. Jadi warnanya hijau, cukup menarik. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih, selain spirulina, kita juga tidak abal-abal ya untuk komposisinya, yaitu kita menggunakan telur omega. Nah, mungkin pada umumnya bisa dikatakan bahwa mie pada umumnya itu menggunakan telur ayam biasa. Akan tetapi di Nasami ini kita menggunakan telur omega, di mana telur omega itu mengandung lemak esensial seperti DHA dan EPA yang memang baik untuk daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi ini nih, kita perlu sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menjaga imun kita itu tetap sehat agar tidak terpapar oleh virus. Selain itu, lemak esensial ini juga meningkatkan jumlah kadar HDL serta menurunkan kadar LDL sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, HDL itu apa? Kita bisa sebut bahwa HDL itu adalah lemak baik di dalam tubuh kita. Kemudian LDL itu adalah salah satu lemak jahat di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita konsumsi telur omega ini yang memang mengandung lemak esensial yang baik, nah itu kadar lemak di dalam tubuh kita itu HDL-nya atau lemak baiknya itu akan lebih banyak dibandingkan lemak jahat di dalam tubuh. Selain itu, telur omega ini juga membantu mie untuk mengembang sehingga Nasami di sini memang tidak memerlukan zat tambahan pengembang agar mie-nya ketika mungkin dimasak itu menjadi mengembang. Nah, biasanya untuk mie pada umumnya memang itu ada tambahan zat pengembang. Nah, di sini kita tidak memerlukannya. Karena apa? Karena kita sudah memakai telur omega. Seperti itu. Itu adalah salah satu kelebihan dari bahan baku Nasami. Selanjutnya, kelebihan apa lagi? Yaitu adalah kelebihan pada proses pembuatannya. Nah, mungkin di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa memang mie pada umumnya itu mengandung tinggi lemak. Karena apa? Karena mie dalam proses pengeringannya, nah mie ini sering dilakukan metode penggorengan untuk mengeringkan mie-nya sehingga menambah kandungan lemaknya. Nah, di Nasami ini kita metode pengeringannya tidak menggunakan proses penggorengan, akan tetapi kita melalui metode pengovenan sehingga kandungan lemak di Nasami ini sangat rendah. Kemudian juga proses pengovenan ini juga membuat Nasami tahan lama sehingga kita juga tidak memerlukan zat pengawet di dalamnya. Seperti itu. Oke. Gimana nih? Apakah masih semangat? Nah, biar semangat lagi, mungkin saya akan mengingatkan jargonnya nih. Siapa tahu di akhir saya menanyakan jargon kan. Nah, untuk jargon Nasami, mungkin yang baru bergabung. Jadi kita memiliki jargon nih untuk Nasami itu sendiri. Pertama yaitu ada mie sehat bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Seperti itu. Oke, lanjut. Itu tadi biar semangat aja. Selanjutnya kita akan melihat dari segi kandungan gizi tiap varian Nasami. Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit nih, ataupun saya akan mengenalkan apa saja untuk varian Nasami. Jadi untuk varian Nasami, untuk sekarang ini, nah, kita memiliki 4 varian rasa. Cukup banyak nih untuk keluaran pertama kita sudah mengeluarkan 4 rasa. Pertama, itu ada Nasami goreng dengan spirulina, di mana memang bungkusnya ini atau packagingnya ini berwarna merah. Nah, ingat-ingat bahwa kita memiliki varian rasa Nasami goreng, yang dimana packagingnya berwarna merah. Kemudian yang kedua, kita juga ada rasa Nusantara nih yang umum sekali. Mungkin setiap daerah itu memiliki varian rasa ini untuk di masakan daerahnya, yaitu ada soto. Nah, di sini memang untuk soto ini kita mengambil rasa Nusantara, yaitu adalah mie kuah rasa soto.
Kemudian yang ketiga masih ada lagi, yaitu ada kari ayam. Nah, untuk kari ayam yang suka banget makanan yang berempah, ini cocok banget nih apalagi dikonsumsi saat dingin. Nah, ini pas banget saat dingin. Mungkin sekarang ini cuaca kan lagi berubah-ubah, akan tetapi ketika malam pasti merasakan dingin. Nah, ini enak banget nih untuk dikonsumsi saat malam hari, ya, waktu dingin, apalagi yang rumahnya itu di pegunungan sekitar ataupun suhunya yang rendah, ini cocok banget untuk dikonsumsi malam hari, apalagi dengan kuah-kuah seperti itu. Dan yang terakhir masih ada lagi, ini adalah rasa yang umum, akan tetapi pasti memiliki ciri khas. Nah, yang suka yang tidak terlalu berempah ataupun mungkin yang suka rasa original biasanya ini kita juga menghadirkan rasa ayam bawang. Oke, apakah teman-teman sudah ingat tadi varian rasanya apa saja? Yaitu pertama ada mie goreng. Ini mie goreng berwarna merah ya. Kemudian yang kedua ada soto yang seringkali ada di setiap daerah. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada kari ayam. Dan yang terakhir ada rasa original yaitu rasa ayam bawang, seperti itu. Oke, tadi sudah tahu untuk varian rasanya. Nah, sekarang kita akan cek nih untuk kandungan gizi di tiap varian rasa nasami. Pertama kita akan membahas tentang mie goreng dengan spirulina. Yaitu kita bisa melihat, mungkin teman-teman bisa melihat di layar bahwa untuk energi total ataupun kalori dalam satu bungkus nasami varian mie goreng itu hanya 290 kilokalori. Apakah itu tinggi Kak? Atau apakah itu rendah Kak? Nah, kalau dibandingkan dengan mungkin merek di sebelahnya, kita sebut saja merek X, bahwa energi total mie goreng dalam satu bungkus atau satu sajian itu sebesar 420 kilokalori. Nah, bisa dibandingkan kan kenapa untuk orang diet nih terutama kenapa tidak disarankan untuk konsumsi mie seperti itu, karena memang untuk kalorinya ataupun energi totalnya itu sangat tinggi ketika kita mengkonsumsinya. Apalagi nih untuk orang Indonesia yang sering kali mengkonsumsi mie ditambah dengan nasi. Nah, seperti itu bisa dibayangkan bahwa nasi sendiri juga sudah memiliki kalori yang cukup besar. Nah, kemudian ditambah lagi lauknya mie. Wah, berapa kalori tuh? Nah, bisa saja dengan mengkonsumsi mie dan nasi itu bisa mencukupi satu ataupun setengah kebutuhan kita dalam sehari. Nah, kemudian yang bisa kita lihat tadi bahwa untuk mie biasanya itu adalah melalui proses penggorengan sehingga lemaknya itu cenderung tinggi. Nah, untuk nasami itu sendiri lemak totalnya hanya 0 gram atau tidak ada. Nah, ataupun mungkin ada, yaitu mungkin 0, akan tetapi kita biasanya untuk BPOM itu kita bulatkan yaitu untuk 0, ataupun tidak mencapai 1 gram itu untuk penulisan di informasi nilai gizi itu adalah 0 gram, seperti itu. Kemudian proteinnya juga cukup tinggi yaitu 8 gram, kemudian karbohidrat dan gula dan garam seperti lainnya. Kemudian kita juga ada kandungan vitamin D. Nah, untuk di masa pandemi ini nih, memang kita sangat memerlukan selain vitamin C itu kita juga memerlukan vitamin D. Nah, dibanding mungkin teman-teman yang tidak setiap hari ataupun mungkin teman-teman yang jarang berjemur untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari bisa mengkonsumsi nasami seperti itu. Oke, selanjutnya untuk varian rasa mie kuah rasa ayam bawang. Nah, untuk ini kita juga bisa membandingkan dari energinya yang paling utama karena memang apa? Untuk umumnya mie itu adalah tinggi kalori. Nah, untuk nasami sendiri untuk varian rasa ayam bawang, energi totalnya itu sekitar 250 kilokalori dan lemak totalnya 0 gram. Nah, untuk dibandingkan dengan mie kuah rasa ayam bawang merek X, kita menyebutnya, itu energi totalnya adalah 320 kilokalori. Nah, untuk lemak totalnya 14 gram. Nah, itu cukup tinggi karena memang untuk jumlah kalori itu yang menyumbang paling banyak untuk perhitungan kalori itu adalah lemak total. Sehingga ketika kita membandingkan karbohidrat totalnya,
kok ini lebih tinggi di Nasami ya Kak dibandingkan dengan mungkin merek X ya, karena untuk karbohidrat total itu tidak menyumbang jumlah energi yang paling besar dibandingkan dengan lemak total seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kandungan gizi mie kuah rasa kari ayam. Nah, kita juga bisa membandingkan nih untuk energi totalnya. Untuk Nasami rasa kari ayam itu hanya 260 kilokalori dan lemak totalnya hanya 0,5 gram atau 1% dari kebutuhan kita sehari. Nah, kemudian mie kuah rasa kari ayam merek X kita sebutnya, untuk energi total itu sekitar 320 kilokalori dan lemaknya juga cukup tinggi yaitu 12 gram. Seperti itu. Kemudian di setiap varian Nasami itu pasti mengandung vitamin D sehingga memang cocok untuk di kala pandemi ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada mie kuah rasa soto yang sering kali di setiap daerah itu memiliki masakan ini, yaitu untuk energi totalnya hanya 250 kilokalori dibandingkan dengan merek X itu sekitar 340 kilokalori, yaitu hampir 100 kilokalori nih bedanya. Bandingkan kemudian juga lemak totalnya 0 gram, kemudian di merek kuah rasa soto merek X itu cukup tinggi juga 14 gram dalam satu sajiannya. Nah, itu adalah salah satu perbandingan kandungan gizi yang mungkin paling mencolok di antara mie pada umumnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih? Dan yang pasti ya, terakhir nih, yang pasti Nasami itu sudah halal, kemudian juga sudah memiliki izin edar BPOM sehingga memang sudah aman untuk dikonsumsi karena pastinya kita juga melalui proses alami. Kemudian tadi kelebihan-kelebihannya juga sudah saya sebutkan, yaitu pertama rendah gluten, lebih rendah gluten, kemudian juga tidak mengandung pengawet, penguat rasa, pewarna sintetis, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita tidak menggunakan pengembang. Nah, selain itu kita juga tidak menggunakan bahan pengenyal. Kemudian juga tanpa melalui proses penggorengan, yaitu cukup melalui proses pengovenan, sehingga untuk kandungan lemak dalam Nasami itu sangat-sangat rendah. Seperti itu. Oke, mengingatkan kembali nih, mungkin teman-teman belum semuanya tahu bahwa NASA ini akan mengeluarkan produk yang namanya Nasami. Nah, untuk tahu info-info lebih lanjutnya, nah teman-teman boleh nih untuk datang ke akun sosial media kita. Yaitu pertama ada di fanspage-nya, yaitu ada namanya nasami.official. Nah, di situ nanti kita juga akan share-share info-info menarik pastinya. Kemudian juga di akun sosial media Instagram, yaitu ada @nasami.official. Kemudian kita juga punya YouTube nih, itu ada nasami.official juga. Jadi untuk akun media sosialnya itu sama ya namanya, itu nasami.official. Nah, apalagi bagi teman-teman mungkin yang ingin tanya-tanya nih nantinya, mungkin ya, kan ini kita masih pre-launching nih. Nah, nanti yang ingin bertanya, Kak launchingnya kapan? Nah, seperti itu. Kak, boleh dong share lagunya tadi, jinglenya di awal, atau mungkin yang lupa jargonnya, boleh nih langsung hubungi CS kami di WA, yaitu ada nomornya, bisa dicatat 0857 1268 8862. Seperti itu. Oke, gimana nih? Apakah cukup seru? Nah, untuk bahasan kali ini, nah pasti kurang seru nih. Yang seru adalah kita akan bagi-bagi giveaway. Caranya gimana, Kak? Nah, oke, sebelum mungkin mungkin saya akan menjelaskan teknisnya sedikit untuk gimana sih cara mendapatkan giveaway-nya. Nah, pertama, nanti saya akan memberikan 4 pertanyaan nih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir tadi pemaparan materi, kemudian dari tadi mendengarkan lagunya, melihat videonya, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan 4 pertanyaan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung menjawabnya di kolom komentar. Nah, nanti saya akan dibantu oleh satu teman saya di balik layar yang pastinya. Nah, nanti akan memilih jawaban terbaik
Ya, mungkin teman-teman jawabnya itu sudah bagus, sudah benar, sudah baik. Akan tetapi kita di sini memilih jawaban yang terbaik. Kemudian juga selain itu, selain 4 pertanyaan yang akan saya ajukan, nah itu nanti saya juga akan memilih nih satu orang penanya terbaik, yaitu makanya teman-teman dari tadi kan pasti yang sudah mendengarkan, yang ingin bertanya boleh banget nih untuk mengajukan pertanyaan. Nah, nanti di antara teman-teman yang mengajukan pertanyaan, nanti saya akan memilih satu penanya terbaik. Nah, semenarik mungkin, jadi tanya nanti semenarik mungkin, nanti saya akan memilih satu orang, kemudian yang akan mendapatkan giveaway-nya, seperti itu. Nah, ini mau mulai pertanyaan dulu, atau saya mau nanya dulu nih? Nah, bagaimana nih? Jadi untuk nanti pemenangnya, kita akan umumkan di akhir ataupun nanti setelah selesai acara. Nanti kita ketika sudah memilih untuk jawaban terbaik tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian pertanyaan terbaik, nanti saya ataupun tim kita akan memilih satu orang dari tiap pertanyaan itu tadi, kemudian kita akan DM ataupun kita akan menghubungi melalui sosial medianya, entah itu Instagram ataupun entah itu Facebook. Nah, nanti kita akan kirimkan hadiahnya seperti itu. Oke, mungkin saya akan sebelum saya membaca pertanyaan yang sudah masuk sangat-sangat banyak ini, nah mungkin saya akan umumkan ataupun saya akan memberi pertanyaan satu dulu nih. Nanti kita seling-seling ya. Jadi saya menjawab pertanyaan, saya tanya, kemudian teman-teman bisa menjawab. Nanti untuk satu jawaban terbaik kita akan kasih hadiah. Oke, pertama pertanyaan dari saya untuk mendapatkan giveaway voucher pulsa senilai 50.000, lumayan banyak kan ya. Yaitu pertama adalah apa kelebihan Nasami dibandingkan dengan mie yang lainnya. Nah, bisa langsung dijawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya kita seling-seling, jadi biar nggak bosan nih teman-teman. Saya akan membaca satu per satu untuk pertanyaan yang sudah masuk, dan ini cukup banyak ya. Jadi sabar, nanti pertanyaan yang belum kejawab, nanti pasti saya akan jawab, akan tetapi ini satu-satu yang sudah ada di layar saya ya. Oke. Pertama, saya mau tanya Kak, apakah bisa dikonsumsi untuk bayi 1 tahun? Aduh, mana nih? Tadi hilang. Maaf. Karena terlalu banyak ya, jadi saya bingung nih untuk bacanya dari mana. Karena semua tanya, jadi harap bersabar. Mungkin ada pertanyaan yang belum saya sebut, tapi nantinya ketika mungkin teman-teman waktunya sudah habis, kemudian nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti pasti akan saya jawab melalui kolom komentar juga. Jadi maaf nanti ketika mungkin pertanyaan teman-teman yang sangat banyak ini tidak bisa saya jawab semuanya di sini, tapi nanti pasti saya akan jawab. Oke. Bentar. Dari Kak Siti Mufatimah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya apakah Nasami ini cocok untuk diet? Nah, yang sudah saya terangkan tadi nih di sebelumnya bahwa untuk kandungan gizi Nasami itu sendiri cukup rendah ya dibandingkan dengan mie yang lainnya. Jadi ketika teman-teman yang lagi diet nih, boleh nggak Kak untuk konsumsi Nasami? Yang tentu boleh banget, akan tetapi juga perlu diperhatikan. Jangan mengkonsumsinya dengan nasi juga, sama aja dong kan. Untuk prinsip diet itu sendiri adalah selain kita juga berolahraga untuk mengeluarkan energi kita, nah kita juga mengkonsumsi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan kita sehari, seperti itu. Jadi untuk Nasami cocok nggak untuk diet? Itu cocok sekali, karena tadi dibandingkan dengan mie yang lainnya yang cukup tinggi kan, tadi untuk merek X, mie gorengnya saja mencapai 420 kilokalori sehari. Nah, dibandingkan dengan Nasami itu sendiri hanya 260 kilokalori, kan cukup tinggi itu perbedaannya. Nah, itu cocok untuk dikonsumsi untuk orang diet. Seperti itu. Oke, kemudian untuk dari Kak Widi Nur, mie ini apakah bisa dikonsumsi oleh anak autis? Oke, kita bahas dulu anak autis. Nah, anak autis ini memang memiliki kecenderungan dia lebih hiperaktif ketika mengkonsumsi tinggi gula.
Kemudian juga memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi yang mengandung gluten. Seperti itu. Nah, apakah cocok untuk dikonsumsi nasami? Mungkin dalam jumlah yang cukup itu boleh untuk dikonsumsi oleh anak autis. Akan tetapi memang untuk porsinya sendiri, nah, kita tidak bisa memberikannya satu bungkus seperti itu, ataupun mungkin bisa setengah bungkus dan lain sebagainya, setengah penyajian. Karena apa? Karena tadi di komposisi kita memang tidak menggunakan 100% tepung mokaf, sehingga memang masih mengandung gluten. Akan tetapi dibandingkan dengan mie pada umumnya memang kandungan gluten di sini lebih rendah, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, wah banyak sekali nih, saya pusing. Oke, pertama mau tanya Kak dari Susiana Catur Suharyanti. Aduh, hilang lagi nih. Mana lagi? Bentar. Oke. Mungkin saya akan bertanya dari yang sudah direkap oleh teman saya, yaitu ada Kak, kenapa kita harus konsumsi nasami daripada mie yang lain? Nah, tadi kan saya sudah memaparkan nih dari awal apa kelebihan dari nasami itu sendiri. Pertama, tadi bahwa untuk nasami itu sendiri mengandung gluten yang lebih rendah, sehingga ketika dikonsumsi oleh teman-teman yang mungkin seperti diabetes yang memang ada batasan untuk konsumsi gluten, ataupun teman-teman yang mungkin memiliki penyakit celiac disease atau alergi terhadap gluten, itu masih bisa konsumsi. Akan tetapi memang untuk teman-teman yang tidak bisa mengkonsumsi gluten sama sekali, memang kita hanya anjurkan untuk konsumsinya itu setengah porsi ataupun mungkin tidak dalam satu porsi penuh, seperti itu. Nah, untuk selain itu, untuk nasami itu sendiri tidak mengandung MSG yang pastinya. Mungkin teman-teman juga sudah lihat bahwa untuk mie yang lain itu pasti menggunakan MSG, karena MSG itu adalah salah satu penguat rasa yang membuat mie itu enak. Nah, untuk nasami ini tidak menggunakan MSG, tapi rasanya tetap enak, seperti itu. Selanjutnya, kita juga tidak menggunakan zat pengembang pada mie. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan telur omega, yang itu juga sudah membuat mie nasami itu mengembang. Nah, selanjutnya juga kita tidak menggunakan pewarna sintetis seperti tartrazin yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kita untuk pewarnanya ini menggunakan spirulina. Jadi spirulina ini sudah memberikan warna alami pada nasami, yaitu berwarna hijau. Selain itu, spirulina ini juga mengandung cukup tinggi protein, sehingga untuk nasami itu sendiri juga mengandung cukup banyak protein, kemudian juga mengandung antioksidan yang pastinya, dan kita tidak ada tambahan antioksidan sintetis seperti mie pada umumnya, seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup menjawab. Oh iya, satu lagi, bahwa kita tidak melalui proses penggorengan, sehingga apa? Sehingga mie kita ini sangat-sangat rendah lemak, seperti yang sudah saya paparkan tadi di kandungan gizi, bahwa untuk rata-rata tiap varian rasa dari nasami itu sendiri hanya mengandung yang paling tinggi tadi 0,5 gram atau 1% dari kebutuhan total kita, total lemak kita dalam satu hari, sehingga itu adalah salah satu kelebihan nasami. Dan yang pasti nih, yang semua orang pasti inginkan, yaitu adalah enak kemudian praktis, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pertanyaan, apakah mie aman untuk penderita kanker darah yang sedang menjalani kemo? Nah, ini perlu kita sadari bahwa untuk sekarang ini banyak masalah kesehatan itu dimulai dari makanan. Nah, coba bandingkan mungkin dari tahun-tahun dulu nih. Mungkin penyakit itu lebih banyak dari bakteri karena mungkin kita kurang bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk sekarang ini penyakit-penyakit, nah itu berasal dari makanan. Nah, itu apalagi kanker. Untuk kanker ini ketika kita memang konsumsi, mungkin dari kecil ya, kita konsumsi banyak pengawet, kemudian kita konsumsi zat-zat sintetis, kemudian kita konsumsi MSG, nah itu ada kemungkinan atau memiliki resiko yang sangat besar untuk menderita kanker.
Nah, apakah nasami ini bisa dikonsumsi oleh penderita kanker yang sedang menjalani kemo? Itu boleh sekali. Karena apa? Untuk orang kemo itu memerlukan kebutuhan gizi yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Selain itu juga memerlukan zat antioksidan. Karena apa? Karena untuk kemoterapi itu sendiri kan biasanya menggunakan paparan sinar, di mana paparan sinar ini tidak hanya melemahkan ataupun merusak jaringan sel kanker itu sendiri, akan tetapi dapat juga merusak sel-sel lainnya yang tentunya masih sehat seperti itu. Jadi ketika kita menjalani kemo itu memang harus banyak konsumsi antioksidan. Selain itu kita juga banyak konsumsi protein, tentunya protein yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk merebusnya berapa menit, Kak? Nah, dari anjuran kita itu adalah 5 menit. Nah, akan tetapi kan setiap orang itu pasti memiliki kesukaan ataupun tekstur untuk mie seperti itu kan. Jadi mungkin teman-teman boleh nih untuk mungkin yang ingin lebih lembek dan sebagainya itu boleh lebih lama. Akan tetapi memang kita sarankan adalah 5 menit. Karena apa? Karena takutnya ketika teman-teman itu memasaknya terlalu lama, itu lagi selain juga merusak tekstur, jadi lembek seperti itu, nanti takutnya juga dapat merusak kandungan gizi di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk anak-anak bagaimana kandungan gizinya? Ini maksudnya, untuk anak-anak gimana nih untuk kandungan gizinya, apakah baik untuk anak-anak seperti itu? Jadi untuk anak-anak sendiri itu boleh untuk konsumsi nasami atau boleh banget untuk konsumsi nasami. Karena apa? Tadi selain mengandung pengawet yang pastinya dan zat-zat yang ketika konsumsinya itu terlalu banyak, itu juga dapat mengganggu kesehatan. Nah, itu boleh banget untuk konsumsi nasami. Karena kita ibaratkan nih, ketika teman-teman ataupun yang memiliki anak itu konsumsi mie yang memang mengandung zat-zat tambahan yang cukup banyak, kemudian dari kecil sudah dikasih mie yang banyak mengandung MSG, kemudian mengandung zat-zat pengembang ataupun pewarna sintetis dan lain sebagainya. Nah, takutnya terjadi masalah di kemudian hari. Maka dari itu, memang sedini mungkin, memang anak-anak itu jangan dikenalkan terlebih dahulu untuk konsumsi MSG. Karena selain tadi, nanti takutnya anak-anak ketika tidak ada MSG, ataupun campuran MSG di dalamnya, nah itu pasti anak-anak akan tidak mau makan seperti itu. Jadi itu juga mengganggu tumbuh kembang anak dalam proses makan seperti itu. Apakah cukup menjawab pertanyaan? Nah, diselingin lagi nih, kita jargon lagi biar lebih semangat. Atau teman-teman mungkin yang baru join, nah yang tidak mengikuti dari awal, jadi kita memiliki jargon nasami. Nah, apa jargonnya? Yaitu mie sehat bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Dari tadi kan saya ditanya nih. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan kedua mungkin. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Nah, saya masih ada pertanyaan kedua untuk mendapatkan giveaway voucher pulsa senilai 50.000. Yaitu kedua adalah, ada berapa varian rasa nasami, dan kemudian sebutkan juga untuk apa saja varian rasanya. Itu adalah pertanyaan kedua dari saya untuk mendapatkan giveaway voucher pulsa senilai 50.000. Oke, apa tadi pertanyaannya? Yaitu apa saja varian rasa mie dan ada berapa? Nah, boleh dijawab langsung di kolom komentar. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, nasami bagus tidak, Kak, jika dikonsumsi setiap hari? Nah, sesuai jargonnya, teman-teman semua. Apa tadi? Bahwa jargonnya adalah mie sehat, bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Jadi, boleh dikonsumsi setiap hari. Akan tetapi, memang, nah, sesuatu apapun, makanan apapun, ketika konsumsinya itu berlebihan, itu memang tidak baik. Jadi, ketika teman-teman konsumsi 1 kali sehari, oke, itu boleh saja. Karena itu kan juga selain nasami itu mengandung kalori yang memang untuk energi, itu juga mengandung seperti vitamin, kemudian ada mineral juga, dan zat-zat lainnya seperti tadi ada antioksidan, kemudian protein yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti itu.
Yang kedua pertanyaan selanjutnya, Nasami bikin gendut nggak sih Kak? Gitu, dari Lia Herliani. Nasami bikin gendut nggak sih Kak? Nah, pertanyaannya, kalau Kak Lia nih konsumsi mie, kemudian ditambah nasi, kemudian ditambah bahan-bahan yang lainnya, kemudian habis makan mie, Kakak masih minum mungkin susu ataupun mungkin minuman-minuman manis. Nah, kemudian dikonsumsinya setiap hari. Seperti itu polanya. Apakah bikin gendut? Yang pasti iya, karena kalori kakak itu dalam setiap satu kali makan itu terlalu berlebih. Nah, apabila hanya konsumsi Nasami dalam satu kali, misal kita makan 3 kali sehari, makan pagi, kemudian makan siang, kemudian makan sore atau malam. Nah, dalam 3 kali ini, satu kali mungkin malam hari kakak konsumsi Nasami. It's okay, dikonsumsi setiap hari it's okay. Karena apa? Karena untuk kalorinya sendiri itu lumayan rendah dibandingkan dengan produk-produk mie yang lainnya. Tadi seperti di rata-rata setiap varian itu hanya 250 sampai 260 kilokalori. Kemudian untuk lemaknya, nah pasti orang diet ini yang paling ditakuti adalah lemak, kandungan lemak. Nah, selain energi ataupun selain kalorinya, itu pasti yang dilihat pertama kali ketika mungkin teman-teman yang sering kali membaca kandungan gizi ketika membeli produk, pasti akan dilihat lemaknya berapa gram. Nah, untuk Nasami ini sendiri, nah, tadi kan sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan bahwa Nasami ini tidak melalui proses penggorengan, sehingga lemaknya itu sangat rendah. Yang teman-teman bisa lihat tadi bahwa untuk 3 varian rasa itu lemaknya hanya ataupun tidak mengandung lemak ataupun mengandung lemak yang sangat-sangat rendah, sehingga ditulisnya di kandungan gizi, di informasi nilai gizi itu 0 gram. Kemudian tadi juga ada itu yang paling tinggi hanya 0,5 gram, sehingga memang cocok nih buat teman-teman yang mau diet, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Kak Ermi Wahyu, Kak Nasami aman dikonsumsi dari usia berapa? Balita boleh tidak Kak? Nah yang pasti Kak Nasami ini, tadi kan jargonnya mie sehat, bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Nah itu boleh dikonsumsi oleh balita, akan tetapi untuk balita itu sendiri kan dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya itu kan kebutuhan energinya sehari itu kan pasti tidak sama. Jadi ketika teman-teman ingin memberikan Nasami ini ke anaknya yang mungkin sudah mulai makan, kan makannya dari umur 6 bulan. Nah, tapi 6 bulan kan nggak mungkin nih langsung dikasih Nasami. Ya, pasti teksturnya kan dari yang lembut, kemudian mungkin boleh dikonsumsi ketika anak-anak ataupun balita itu sudah memiliki gigi, karena sudah cukup, dikatakan cukup bisa mengunyah. Nah, mungkin itu sekitar umur 1 tahun, itu sudah boleh untuk konsumsi Nasami. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk kandungan gizi yang tertera di kemasan Nasami itu untuk rata-rata orang dewasa. Jadi sehingga teman-teman kalau ingin memberikan anaknya Nasami ya jangan 1 mangkok penuh seperti itu. Nanti anaknya terlalu banyak makan seperti itu. Jadi mungkin bisa pagi hari mungkin setengah porsi ataupun 1/4 porsi seperti itu boleh juga. Ya dan yang pasti juga agar anak-anak itu dibiasakan untuk konsumsi sayuran, maka ketika mungkin masak mie itu jangan serta-merta pakai mie saja. Jadi boleh tuh dikasih sumber-sumber serat seperti sayuran, kemudian mungkin sumber protein juga, sehingga ketika anak-anak memang membutuhkan protein, kemudian juga vitamin mineral yang lebih besar dibandingkan dengan kita orang-orang dewasa, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Yang pasti sudah. Oke, kemudian selanjutnya juga ada pertanyaan dari Kak Dian Fatimah Sari. Nah, untuk penderita asam lambung baik nggak Kak untuk konsumsi? Nah, untuk penderita asam lambung, rata-rata asam lambung itu, orang yang terkena asam lambung itu pertama karena dia telat makan. Yang pasti itu. Yang kedua, dia terlalu banyak konsumsi makanan yang pedas ataupun asam. Itu yang membuat asam lambung itu naik. Nah, ketika teman-teman nih sudah menghindari 2 hal itu tadi, misal makan cukup waktu, tepat waktu, nah itu pasti tidak akan terjadi asam lambung berlebih.
Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman tidak konsumsi makanan pedas yang terlalu banyak atau asam yang terlalu banyak, seperti mungkin sekarang food vlogger seperti itu yang seringkali challenge makan ini makan itu yang pakai sambal berkilo-kilo seperti itu. Nah, itu jangan diikuti seperti itu karena itu akan menyebabkan atau timbulnya penyakit asam lambung. Nah, untuk penderita asam lambung apakah boleh konsumsi nasami? Yang pasti boleh. Karena apa ya, kan tidak ada zat-zat ataupun bumbu-bumbu yang membuat asam lambung itu naik seperti itu. Yang pasti dikonsumsinya dalam jumlah yang cukup, kemudian juga divariasi dengan makanan yang lain. Jadi tidak nih makan satu hari 3 kali mie semua seperti itu juga tidak baik seperti itu. Akan tetapi ketika setiap hari konsumsi, oke, 1 kali sehari, besok lagi konsumsi 1 kali sehari, it's okay, itu tidak apa-apa. Selanjutnya yang ke pertanyaan selanjutnya itu khususnya untuk memasak nasami. Jika dimasak dengan cara direndam air panas saja, apakah kandungan gizi tetap maksimal, Kak? Nah, ketika ada anjuran untuk dimasak 5 menit, padahal cuma 5 menit, kenapa harus direndam? Otomatis ketika direndam itu kan suhunya itu tidak sepanas ketika kita merebusnya. Jadi otomatis ketika kita hanya merendamnya saja, nah itu teksturnya tidak dapat, kemudian kita terlalu lama merendamnya di dalam air panas itu malah akan mengurangi kandungan gizinya, sehingga memang kita sudah sarankan untuk direbus selama 5 menit, it's okay, itu sudah teksturnya dapat, kemudian kandungan gizinya juga dapat, seperti itu. Oke, apakah cukup jelas dari pertanyaan tadi? Untuk yang lainnya nih, sabar, masih ada waktu, jadi nanti saya pelan-pelan ya jawabnya. Oke, sebelumnya nih, saya mau mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengikuti akun sosial media dari Nasami ataupun yang belum tahu, boleh nih langsung buka IG-nya ataupun langsung buka Facebook nih, fanspage-nya, yaitu di @nasami.official. Itu ada di Instagram, kemudian juga ada di fanspage Facebook, kemudian juga ada di YouTube-nya, seperti itu. Dan kemudian teman-teman yang ingin bertanya nantinya nih setelah live ini berakhir atau ingin pertanyaan lebih, boleh menghubungi CS-nya yaitu di 0857 1268 8862. Seperti itu. Oke, apakah cukup jelas? Nah, oke, biar lebih semangat lagi, saya akan membagikan voucher lagi nih untuk 1 pertanyaan lagi, yaitu, nah ini yang dari tadi saya sebutkan jargon Nasami. Nah, apa tadi? Ayo coba, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, di layar juga sudah ada sih sebenarnya, jadi bagi teman-teman cukup menghafal, selain melihat pastinya harus dihafalkan ya. Jadi nanti setiap mungkin Nasami ada live nih, pasti jargon itu akan kita sebut dan mungkin akan kita tanyakan nih bagi teman-teman semua yang mengikuti live di Nasami, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan lagi nih. Oke. Kenapa ketika mengkonsumsi merek X, kepala saya pusing? Apa benar bahan pengawet seperti TBHQ dalam mie dapat mengganggu sistem saraf? Nah, ini. Untuk pusing, setiap orang, karena pusing itu kan suatu gejala ya, bukan suatu penyakit. Jadi untuk pusing itu, apa bedanya gejala dengan penyakit? Nah, gejala itu adalah salah satu hal yang untuk mendiagnosa kita punya penyakit apa, seperti itu. Jadi ketika ada keluhan pusing, nah kita tanyakan terlebih dahulu, apakah ada riwayat penyakit, apakah ada alergi, dan lain sebagainya, karena itu untuk diagnosis awal. Nah, kenapa ketika konsumsi mungkin merek X langsung pusing? Nah, seperti itu bisa dilihat dari kadar natrium, kemudian juga lemak ataupun kolesterolnya. Nah, bagi teman-teman yang menderita kolesterol, nah ketika teman-teman kolesterolnya sudah tinggi, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup banyak kolesterol, pasti pusing, seperti itu.
Kemudian kedua, bagi teman-teman yang memiliki riwayat hipertensi seperti itu, kemudian mengkonsumsi makanan berlebih yang mengandung banyak natrium, itu juga menyebabkan pusing. Langsung pusing biasanya bagi penderita, apalagi yang memiliki hipertensi yang stage-nya itu sudah tinggi, stage 3, stage 4, ketika mengkonsumsi tinggi garam, itu pasti dia langsung pusing. Kemudian terkait TBHQ, untuk TBHQ itu adalah salah satu jenis antioksidan sintetis. Nah, untuk antioksidan sintetis ini ataupun pewarna sintetis ataupun pengawet dan lain sebagainya, memang ketika konsumsi kita itu terlalu banyak, maka tubuh kita ini juga akan bereaksi bahwa ini sintetis gitu. Jangan terlalu banyak makan, cukup saja makan yang alami-alami seperti itu. Jadi ketika siapa tadi untuk yang bertanya ketika merek X ini kenapa saya langsung pusing, ya itu juga kita harus tanyakan terlebih dahulu terkait riwayat penyakit dan lain sebagainya. Nah itu untuk tadi adalah salah satu segelintir lah ya untuk jawaban-jawaban yang mungkin menyebabkan teman-teman ketika konsumsi merek X ini itu merasa pusing seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Mie instan lain bumbu dimasak bareng mie berbahaya, gimana dengan nasa mie? Mie instan lain bumbu dimasak bareng mie. Nah, memang anjurannya kan untuk bumbu itu kan pasti dimasak menggunakan ataupun digabungkan dengan mie-nya. Jadi sebenarnya untuk kriteria bumbu itu sendiri sebenarnya boleh-boleh saja ketika teman-teman itu langsung mencampurkannya ketika direbus ataupun mencampurkannya setelah mie itu sudah matang. Jadi untuk itu sebenarnya tidak ada kaitannya ya apakah itu merusak kandungan gizi ataupun itu berbahaya, karena balik lagi bahwa ketika teman-teman ini membeli produk yang sudah memiliki izin edar. Nah, yang sudah izin edar yang pasti ya dari BPOM. Jadi sekarang ini teman-teman yang mungkin sering kali membeli makanan, nah itu harus banget nih untuk cek nomor BPOM-nya. Apakah benar-benar terdaftar di BPOM? Apakah dia abal-abal atau dia itu adalah nomor palsu seperti itu. Nah, ketika produk-produk itu sudah melalui izin BPOM, nah itu pasti sudah aman dikonsumsi. Jadi untuk nasa mie itu sendiri bagi teman-teman yang mau masaknya itu bumbunya dicampur saat direbus ataupun mungkin dicampur setelah mie itu sudah matang dan baru dicampurkan di mangkok, itu it's okay, tidak apa-apa dan tidak berbahaya. Jadi itu suka-suka teman-teman saja. Tapi kalau saya sendiri itu memang lebih suka bumbu itu dicampurkan langsung ketika direbus, karena itu kan saat proses perebusan itu pasti air itu akan masuk ke dalam mie-nya, sehingga ketika bumbu itu dimasukkan ketika direbus, otomatis bumbu itu juga akan meresap lebih dalam di mie-nya seperti itu. Jadi ketika kita konsumsi itu, saya ya itu kan untuk menurut saya, mungkin teman-teman memiliki cara yang berbeda, it's okay. Jadi apakah bumbunya itu ikut direbus atau tidak, itu suka teman-teman semuanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Kuah rebusan apakah aman dikonsumsi? Nah, untuk kuah rebusan, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa nasa mie itu proses pengawetnya atau mengawetkan makannya itu karena adanya proses pengovenan. Nah, jadi tidak ada bahan pengawet. Jadi ketika teman-teman ingin mengkonsumsi nasa mie dengan air rebusannya itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena biasanya ketika mie itu direbus pasti kan ada bagian zat itu yang akan larut di dalam rebusannya. Jadi untuk nasa mie itu sendiri dia kan tadi ada campuran spirulina. Nah, nih info menarik lagi nih, untuk spirulina itu sendiri selain mengandung antioksidan dan protein, nah itu juga mengandung senyawa glutamat, di mana senyawa glutamat ini itu membuat rasa gurih. Jadi ketika teman-teman ingin mengkonsumsi nasa mie, kemudian juga air rebusannya itu ikut dikonsumsi, itu menambah cita rasanya, ataupun glutamatnya itu akan larut di dalam airnya, sehingga ketika konsumsinya menggunakan air rebusan nasa mie itu sendiri, itu makin enak. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa setelah makan mie X ditambah nasi rasanya sesak nafas, Kak? Sesak nafas.
Oke. Mungkin karena kebanyakan makan ya. Karena apa? Ketika teman-teman nih, lambung itu sudah diciptakan sedemikian rupa. Sudah ada tahu ataupun batas kebutuhannya berapa satu kali makan. Ketika teman-teman mengkonsumsinya itu dalam jumlah yang banyak, misal mie ditambah nasi, otomatis perut kita akan begah. Begah itu kayak rasanya penuh. Nah, kemudian ketika mie penuh itu, ketika teman-teman ini memiliki mungkin penyakit asam lambung, GERD, dan lain sebagainya, itu maka asam lambung itu juga bisa naik, kemudian juga dapat mengganggu proses pernapasan atau merasa dadanya itu sesak, seperti itu. Jadi untuk kenapa makan mie merek X dengan nasi itu sesak nafas, nah itu balik lagi seperti tadi yang bertanya pusing seperti itu. Jadi kita perlu untuk mendiagnosis nih, kita perlu tanya-tanya dulu apakah dia memiliki riwayat penyakit, kemudian apakah sebelumnya melakukan aktivitas yang mungkin berat dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa kita jawab ketika kita hanya mendengar satu kalimat saja keluhan. Nah, itu perlu proses pendiagnosisan. Jadi kita telusuri terlebih dahulu awalnya bagaimana, kemudian kenapa bisa pusing dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi memang untuk bagi teman-teman nih, ketika sudah konsumsi mie, nah itu kan kalorinya ketika sudah cukup tinggi, misal tadi kan 260 kilokalori untuk nasami, rata-rata 250 sampai 260. Nah, apa bolehkah dikonsumsi menggunakan nasi ataupun dengan nasi? Itu sebenarnya boleh. Akan tetapi ya sarannya adalah teman-teman tidak satu bungkus mie dikonsumsi oleh satu porsi nasi. Jadi kan untuk kebutuhan satu kali makan kita itu di angka 350 sampai 400 kilokalori. Karena kan kita dibagi 3 kali makan dan baiknya adalah ada selingan atau cemilan di sela-sela waktu makan. Jadi untuk satu kali makan itu cukup 350 sampai 450 kilokalori. Nah, ketika teman-teman nih untuk konsumsi nasami masih 260 atau 250 kilokalori. Kemudian teman-teman kurangkan saja kira-kira berapa. Nah, untuk 100 gram nasi atau satu centong nasi itu sudah mengandung 175 kilokalori. Sehingga ketika teman-teman itu menggabungkannya, satu centong nasi dengan satu bungkus nasami, kemudian teman-teman masih mungkin mengkonsumsi minuman manis dan lain sebagainya, itu akan menambah jumlah kalori. Nah, seperti itu. Jadi sarannya itu tadi, ketika teman-teman mau mengkonsumsi nasami dengan nasi, it's okay, boleh, akan tapi ya jangan sampai berlebihan seperti itu. Atau boleh nih teman-teman bikin satu porsi nasami dibagi untuk 2 orang, kemudian konsumsi dengan nasi. Itu tidak apa-apa buat lauk seperti itu. Oke. Apakah cukup jelas pertanyaan ataupun jawaban dari saya? Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih pertanyaan dari teman-teman, akan tetapi waktunya yang sudah 10:30, apalagi hari ini itu juga hari Jumat ya, pasti teman-teman ada juga yang akan persiapan sholat Jumat dan sebagainya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan hari ini cukup sampai di sini. Akan tetapi nanti saya juga akan cek nih satu persatu komentar teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, itu akan dijawab melalui komentar seperti itu. Jadi ditunggu saja bagi teman-teman, jangan putus asa nih yang belum dijawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih kan tadi masih 3 kuis nih Kak buat dapet giveaway-nya seperti itu. Nah, nanti 2 orang pemenang lagi adalah challenge-nya, yaitu adalah untuk mendapatkan 1 orang nih. Untuk 1 orang saya challenge untuk follow atau ikuti dan like atau sukai sosial akun media Nasami. Nah, di Instagram tadi @nasami.official, kemudian juga di fanspage-nya nasami.official. Nah, selain di-follow atau diikuti, kemudian juga di-like atau disukai, seperti itu, teman-teman juga untuk share ke teman-temannya, yaitu sebanyak 20 teman. Nih, nah baru nanti habis itu boleh di-screenshot, boleh dikirimkan ke CS Nasami nih, Kak, aku udah kirim nih ke teman, ke 20 teman nih, Kak, gitu. Nah, nanti tim dari CS akan memilih siapa nih pemenangnya, siapa nih yang paling gercep untuk menyebarluaskan sosial akun media dari Nasami itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk 1 orang pemenang giveaway terbaik satunya yaitu
saya akan memilih satu orang penanya terbaik nih. Kan tadi banyak banget nih ya, apalagi saya juga belum menjawab semua pertanyaan di kolom komentar. Jadi nanti sambil saya menjawab pertanyaan di kolom komentar, nanti saya juga akan memilih satu penanya terbaik ataupun mungkin pertanyaan yang paling unik nih untuk mendapatkan voucher senilai 50.000 seperti itu. Nah, kapankah untuk pengumuman dari giveaway itu sendiri? Nah, seperti itu. Nanti akan kita umumkan di akhir setelah selesai acara. Nanti kita akan DM pemenangnya, ataupun nanti kita akan share nih flyer di grup ini siapa nih pemenangnya seperti itu. Ataupun nanti yang belum dihubungi bisa langsung menghubungi di akun media sosial kita, ataupun bisa langsung chat CS-nya, Kak saya menang giveaway nih, kok saya tidak dihubungi, seperti itu bisa langsung ditanyakan seperti itu. Oke. Nah, untuk jawaban-jawaban juga nanti saya akan memilih jawaban terbaik nih untuk teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, untuk Nasami itu sendiri tadi kelebihannya saya sebutkan lagi, selain tidak mengandung pengawet, tidak mengandung pewarna sintetis, tidak mengganggu tidak mempunyai kadar lemak yang tinggi, kemudian juga kalorinya yang lebih rendah dengan gizi yang cukup mumpuni, seperti tadi proteinnya juga cukup tinggi, seratnya cukup tinggi, karbohidratnya juga tinggi, kemudian ada vitamin dan juga mineral dan lain sebagainya yang itu membuat nilai POS di Nasami itu sendiri. Kemudian juga tanpa pewarna sintetis, tanpa antioksidan sintetis, kemudian juga mengandung superfood nih tadi spirulina dan juga telur omega dalam proses pembuatannya, bahan bakunya seperti itu. Oke, nih biar lebih semangat karena sudah siang, tadi yang mengikuti dari pagi, saya berterima kasih sekali nih yang sudah dari tadi udah banyak nih yang mengikuti live streaming hari ini. Saya cukup terkejut nih dengan teman-teman semua yang mungkin sudah tidak sabar menunggu akan launchingnya Nasami. Untuk sekarang kan masih pre-launching. Nah, untuk launchingnya kapan? Nah, itu bisa diikuti ataupun infonya bisa dilihat di akun sosial media dari Nasami itu sendiri. Makanya teman-teman semuanya wajib untuk follow ataupun ikuti fanspage-nya, ataupun mungkin Instagram-nya, ataupun mungkin YouTube-nya. Nah, nanti untuk mendapatkan info-info menarik, kemudian dapat mendapatkan info nih, Kak harganya berapa nih yang paling sering ditanyakan. Nah, itu nanti juga ada di launching-nya. Kemudian nanti juga, Kak kapan launching-nya, Kak gimana pesannya dan sebagainya. Nah, ditunggu ataupun diikuti infonya di akun sosial media dari Nasami. Apa aja? Pertama ada fanspage yaitu nasami.official, di Instagram juga @nasami.official, kemudian di YouTube-nya Nasami Official, kemudian juga bisa langsung tanya-tanya nih yang mungkin tadi yang belum mengikuti materi dari awal, bisa langsung tanyakan ke CS dari Nasami yaitu di 0857 1268 8862 seperti itu. Sebelum menutup hari ini, kita jargon lagi nih. Nah, tadi kan juga ada kuis nih. Untuk pertanyaan jargonnya apa? Seperti itu. Akan saya ulangi, untuk jargon Nasami itu sendiri yaitu ada mie sehat bergizi, penuhi nutrisi setiap hari. Seperti itu. Nah, untuk menutup acara pada pagi hari ini, sebelumnya saya minta maaf jika memang ada salah kata ataupun salah ucapan dan sebagainya yang menyinggung teman-teman semuanya, ataupun bagi teman-teman tadi yang belum bisa terjawab pertanyaannya, tenang saja pasti akan saya jawab di komentar. Nah, akhir kata. Nah, sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu nih yang mungkin tadi yang joinnya di tengah-tengah dan belum tahu nih bahwa Nasami itu memiliki lagu atau jingle. Nah, sebelum saya tutup, kita dengarkan terlebih dahulu. Boleh nyanyi juga nih teman-teman semuanya. Manusia bumi yang kaya, beragam suku dan budaya, penuhi selera semua. Nasami untuk Nusantara. Nasami kaya gizi, bantu
Wah, bagus sekali nih. Nih, ya, pasti yang tadi belum tahu nih jinglenya. Wah, dari musiknya, kemudian suaranya, liriknya itu sangat merdu sekali gitu ya, dan mengena di hati yang pastinya. Oke, untuk pemenang nanti akan kita umumkan di story Instagram dan kemudian juga ada di fanspage. Nah, nanti maka dari itu teman-teman semuanya yang belum mengikuti akun media sosial dari Nasami boleh langsung buka IG-nya, kemudian follow atau ikuti @nasami.official. Kemudian yang tidak punya IG tenang saja, masih ada akun sosial fanspage-nya di Facebook, yaitu ada di nasami.official juga. Nah, di situ nanti kita akan mengumumkan para pemenang-pemenang yang tadi sudah menjawab pertanyaan, kemudian juga tadi penanya terbaik, dan kemudian juga yang pastinya tadi teman-teman yang sudah ada challenge nih untuk follow, kemudian menyebarluaskan akun media sosial dari Nasami itu sendiri ke 20 temannya. Itu minimal ya. Jadi kalau teman-teman mau 50, mau 100 itu lebih baik. Nah, kemungkinan yang paling banyak bisa juga jadi pemenang. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah untuk antusiasnya mendengarkan saya dari pagi sampai sekarang ini. Seperti itu, saya pamit undur diri. Saya dengan Miftah Rahmatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat siang semuanya.